Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Yanda selalu mengingatkan untuk kalian untuk tetap semangat dalam belajarnya ya. Dan Yanda juga mau kalian kalau misalnya ada tugas-tugas dalam sehari itu harus dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Karena kenapa? Kalau kita menunda semua pekerjaan tugas yang Bunda berikan, nanti kalau misalnya kalian mau mengerjakan tugas yang lain, nanti tugas-tugas yang kemarin-kemarin gimana? Malah terbengkalai. Bahkan tugas-tugasnya makin menumpuk dan makin banyak. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya Yanda memberikan tugas pada kalian, kalian semua harus mengerjakan pada hari itu juga. Jangan ditunda-tunda. Oke? Nah, baiklah. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doa bareng-bareng. Berdoa sebelum belajar. Baiklah, kalau kalian sudah berdoa, kalian buka buku siswanya. Kita memasuki subtema 4, pembelajaran 4. Ada di halaman 192. Di situ ada gambar. Yuk kita amati. Di situ juga ada teks dengan judul Menyapa Pengunjung. Yanda akan bacakan dan kalian juga harus baca ya. Judulnya Menyapa Pengunjung. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Baria. Ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep. Ia berasal dari Bandung. Lalu ada Beni. Dia berkenalan dengan Joko. Ia berasal dari Solo. Ada Edo yang berkenalan dengan Madin. Ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, apakah kalian pernah mengunjungi kebun binatang? Kira-kira kalian pernah tidak berkenalan dengan orang yang berkunjung di sana? Ada yang dari Jakarta, Bandung, bahkan di luar pulau. Pernah? Nah, apakah kalian tahu mereka dari daerah mana, dari suku mana? Kalian tahu tidak? Nah, kita itu hidup di Indonesia mempunyai beribu-ribu suku dan bahasa yang berbeda-beda. Tetapi kita harus tetap Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maka dari itu kita semua harus saling menghargai antar suku, antar bahasa, antar agama. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar di samping. Di sini ada nama daerah mereka berasal, dan kita akan pasangkan nama daerah tersebut dengan suku asli mereka. Di gambar pertama ada Bariah. Bariah berasal dari Madura. Kira-kira sukunya apa ya? Apakah suku Jawa? Apakah suku Betawi? Apakah suku Madura? Atau suku Sunda? Ya, benar. Bariah dari Madura. Berarti dia sukunya adalah suku Madura. Pintar. Sekarang dilanjut gambar yang kedua. Ada Asep dari Bandung. Kira-kira dia termasuk suku apa ya? Apakah suku Jawa? Suku Betawi? Suku Madura? Atau suku Sunda?
Ya benar, suku Sunda. Biasanya orang Bandung, dia berasal dari suku Sunda. Karena bahasanya bahasa Sunda. Sekarang ada Joko. Joko dari Solo. Kira-kira dia termasuk suku apa ya? Suku Jawa atau suku Betawi? Ya benar, Solo itu berasal dari Jawa Tengah. Jadi dia termasuk suku Jawa. Betul. Sekarang yang terakhir ada Madin. Dia berasal dari kota Jakarta. Kira-kira dia termasuk suku apa ya? Ya benar, suku Betawi. Ya, kalian sekarang sudah bisa memasangkan antara nama daerah dan nama suku asli mereka. Pintar. Baiklah, kita lanjut ya materinya. Kita ke materi tentang kata sapaan. Apakah kalian ingat kata sapaan itu? Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa orang lain. Sudah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, coba sekarang kalian buat kalimat kata sapaan yang memuat kata Bariah, Joko, Madin, Asep, kalian, sobat, dan Pak Satpam. Kalian tulis di buku kalian, buat kalimat kata sapaan yang memuat kata yang tadi ada di halaman 194. Dikerjakan ya di buku tulis. Nanti kita nilai. Apakah kalian sudah mengerjakan tugasnya? Nah, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Nah, ketika kalian ada di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Ya, kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang ingin dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, maka dibagi menjadi 3 kelompok. Dan apabila lokasinya sempit, dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi, si Siti akan membagi 2 kelompok, 3 kelompok, dan 4 kelompok. Baiklah, sekarang Yanda akan jelaskan ya. Coba perhatikan gambar di samping. Yanda mempunyai 24 orang siswa. Lalu, Yanda ingin membagi menjadi 2 kelompok. Bagaimana caranya Yanda? Nah, caranya adalah kalian pernah kan belajar pembagian? Bagaimana cara menghitung pembagian? Ada yang masih ingat? Ya, cara menghitung pembagian adalah angka yang ada dikurangi angka yang ingin dibagi. Misalnya, sekarang Yanda ada 24 siswa, lalu ingin dibagi menjadi 2 kelompok. Maka cara pembagiannya adalah 24 dibagi 2. Nah, cara menghitung pembagian adalah dengan cara dikurangi dengan angka 2. Ya, 24 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai dengan hasilnya 0. Masih ingat dengan cara itu? Nah, seperti itu. Lalu, kalian hitung ada berapa angka 2-nya? Ada berapa? Ya, benar. Ada 12. Jadi, 24 dibagi 2 adalah 12. Pintar. Sekarang coba kalian buka di halaman 196. Sudah dibuka? Di situ ada soal. Kalian isi ya. Tapi kita diskusi. Tidak usah dikerjakan. Kita cukup diskusi saja. Ya. Di soal nomor 1. Ada 24 siswa. Lalu membagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? Kalau misalnya ada 24 dibagi 2 kelompok, berarti dia dalam pecahannya berapa?
1/2. Iya, benar. Nah, sekarang setiap kelompoknya terdiri dari berapa siswa? Tadi Yanda sudah ajarkan bagaimana cara membaginya. 24 dibagi 2 sama dengan berapa? 12. Jadi setiap kelompoknya terdiri dari 12 siswa. Nah, apa kalian sudah mengerti? Kalau kalian sudah mengerti, coba kalian kerjakan soal berikutnya. Ya, dari 24 siswa tersebut dibagi menjadi 3 kelompok dan dibagi menjadi 4 kelompok. Coba kalian kerjakan. Diskusi ya. Diskusikan bersama orang tua kalian. Tidak usah ditulis, cukup diskusikan bersama orang tua kalian. Sudah berdiskusi dengan orang tua kalian? Nah, jika sudah, coba buka kembali buku siswanya, ada di halaman 197. Di situ ada kue, ada cake ya. Cake yang dibagi menjadi 2. Kalau dia dalam bentuk pecahan, berapa ya nilainya? Berapa? Ya benar, 1/2. Sekarang kita tebak-tebakan ya. Dibuka halaman 198. Dan Yanda akan tampilkan gambarnya di samping. Di gambar yang nomor 1, kira-kira bentuk pecahannya berapa ya? Berapa? Ya benar, 1/4. Sekarang dilihat gambarnya. Pecahan yang nomor 2, kira-kira berapa ya? Ya benar, 1/3. Sekarang gambar selanjutnya. Dia pecahan berapa ya? Ya, 1/2. Sekarang dilanjut, gambar selanjutnya. Pecahan berapa ya? Ya, benar, 1/3. Sekarang dilanjut lagi. Berapa pecahannya? 1/4. Dan yang terakhir, kira-kira ini berapa ya pecahannya? Ya benar, ini 1/2. Wah, kalian hebat. Kalian sudah mengerti semua tentang pecahan. Salut. Apakah kalian mengerti tentang semua pecahan yang Yanda ajarkan? Nah, kalau kalian sudah mengerti tentang pecahan, coba sekarang dibuka buku siswanya, ada di halaman 199. Di situ ada soal yang harus kalian isi dan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Ada 5 soal dari halaman 199 sampai 200. Nah, bagaimana caranya Yanda? Nah, tadi caranya adalah yang Yanda sudah ajarkan dari contoh 24 siswa yang dibagi menjadi 2, dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 4. Ya, coba kalian kerjakan dan dibimbing oleh orang tua kalian. Jadi kalau kalian mau tanya, silahkan boleh tanyakan kepada Bunda Yandanya di grup atau Japri boleh. Ya. Yang penting kalian berusaha sendiri, kerjakan. Kita harus mandiri. Dikerjakan ya, nanti kita nilai. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Yanda sampaikan dapat dipahami dan dimengerti semua anak-anak. Dan jangan lupa, tugasnya harus dikerjakan, jangan ditunda-tunda, jangan malas-malasan untuk belajar di rumah. Semangat! Sekian dari Yanda, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.